Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Nurhalisa dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Perancis. Apa itu Revolusi Perancis? Revolusi Perancis merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Revolusi Perancis merupakan suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis, di mana memiliki dampak bagi sejarah Perancis sendiri, bagi Eropa, dan beberapa negara dunia. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Revolusi Perancis adalah gerakan revolusioner yang mengguncang Perancis antara tahun 1787 dan 1799. Penyebab terjadinya revolusi Perancis. Yang pertama, kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan raja yang absolut dimulai sejak Perancis dipimpin oleh Henry IV, namun benar-benar diterapkan pada pemerintahan Louis XII pada tahun 1610 sampai 1643. Penerus-penerus Raja Louis XII tetap mempertahankan sikap absolut dalam memerintah. Pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16 tahun 1643 sampai 1715 mengikrarkan dirinya sebagai pengganti Tuhan di dunia atau yang disebut Le Droit Divin. Selama pemerintah, Raja Louis XVI memiliki negara secara mutlak, baik kekayaan maupun penduduknya. Jadi, pada masa pemerintahan Raja Louis ke-16 pada tahun 1774 sampai 1789, Perancis mengalami kemunduran karena pada waktu itu sedang terjadi krisis keuangan pemerintahan yang tidak kompeten, juga membuat kekecewaan dan kebencian dari rakyat-rakyat. Yang kedua itu adalah ketimpangan masyarakat. Kekuasaan pemerintahan yang absolut membuat rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan. Kondisi itu membuat kecemburuan sosial bagi rakyat, bahkan mendorong munculnya kelompok-kelompok masyarakat, antara lain Perancis terbagi atas 3 kelas sosial, yakni bangsawan, gereja atau agama, dan rakyat umum. Nah, yang terbagi atas 3 golongan itu, yang pertama itu bangsawan, yang terdiri dari kerabat kerajaan dan pemilik tanah. Yang kedua itu adalah gereja atau agama, yang terdiri dari sebagian kecil masyarakat Perancis. Yang ketiga itu adalah rakyat umum, yang terdiri dari kaum petani, pengrajin, dan borjuis. Yang ketiga itu adalah hutang besar Perancis dan rakyat dibebankan pajak tinggi. Pada tahun 1789, pemerintah Perancis mengalami krisis finansial besar. Raja meminjam banyak uang dari kas negara untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Selain itu, pemerintahan juga berhutang untuk membiayai perang melawan Inggris selama 7 tahun dan membantu Amerika Serikat dalam perang revolusi. Jadi, karena hutangnya besar dan tidak ada pilihan lain bagi raja, maka kerajaan itu menaikkan pajak bagi rakyat biasa. Jadi, rakyat biasa itu harus membayar sebagian besar pajak. Nah, sedangkan kaum bangsawan dan tuan tanah, mereka itu tidak disuruh untuk bayar pajak. Nah, hal tersebutlah yang memicu kemarahan rakyat karena kebijakan yang tidak adil. Yang keempat, terjadi perubahan budaya di Eropa yang masuk masa pencerahan. Selama ratusan tahun, rakyat Perancis dibuat buta dengan terlalu patuh pada raja dan sikap sewenang-wenangnya. Namun, pada akhir tahun 1700-an, budaya mulai berubah. Masa pencerahan telah menjalar di Eropa dengan semboyan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Yang kelima itu adalah berkembangnya pemikiran baru. Pada pertengahan abad ke-18, di Perancis muncul para penulis dan filsuf terkenal. Banyak tulisan-tulisannya yang mengilhami munculnya dan mendorong perubahan besar, di mana tulisannya mengenai kesalahan-kesalahan pemerintah lama, ketidakadilan sosial, dan kondisi keuangan. Filsuf-filsuf pembaharu yang muncul seperti Montesquieu, Voltaire, atau Jean-Jacques Rousseau. Nah, selanjutnya itu adalah dampak revolusi Perancis pada dunia. Revolusi Perancis merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah Perancis, Eropa, dan dunia. Peristiwa ini membawa dampak yang abadi dalam memperkenalkan ide-ide demokrasi dan perlawanan terhadap monarki absolut di seluruh dunia.
Nah, nomor 1 dampak dari revolusi Perancis pada dunia, yaitu dampak pada bidang politik. Bidang politik tentunya adalah sebagian terpenting yang berubah dalam revolusi Perancis. Perubahan struktur politik dan dari monarki absolut menuju republik adalah perubahan pertama di Eropa, menjadi bahan bakar baru bagi ide-ide kesetaraan, paham demokrasi, dan adanya lembaga-lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Perancis. Nah, kondisi ini juga memunculkan adanya perubahan dari monarki di banyak tempat yang menimbulkan ketidakadilan. Secara politis juga revolusi Perancis berdampak pada penyebaran liberal ke seluruh dunia. Yang kedua itu adalah dampak pada bidang ekonomi. Revolusi Perancis juga membawa perubahan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan peraturan perdagangan dan pembentukan sistem metrik atau desimal yang kemudian disepakati sebagai sistem internasional dalam berbagai ukuran fisik. Nah, dengan adanya sistem yang bersifat global ini, tentunya akan memberikan dampak yang positif dalam perdagangan internasional. Yang ketiga adalah dampak pada bidang sosial. Dampak sosial yang paling dirasakan adalah menghilangnya stratifikasi sosial, serta adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Semboyan egalit, fraternit, liberté, yang berarti kebebasan, keadilan, dan persaudaraan menjadi dasar bagi terwujudnya kesetaraan bagi seluruh warga negara Perancis. Nah, yang terakhir itu adalah pengaruh revolusi Perancis bagi Indonesia. Revolusi Perancis berdampak besar bagi Indonesia, terutama dengan adanya pembubaran Foch pada tahun 1799. Nah, Foch itu apa sih? Foch itu adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memonopoli sistem perdagangan di Indonesia pada saat itu. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Bataaf yang mengambil alih pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Meskipun pada saat itu kedaulatan NKRI dan kemerdekaan Indonesia belum menemui jalannya, tetapi peristiwa revolusi Perancis memberikan inspirasi bagi para tokoh di Indonesia. Sementara, bagi tumbuhnya negara Indonesia, revolusi Perancis memperkenalkan paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan. Nah, salah satu dari organisasi nasional yang ada di Indonesia adalah Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yang hingga sekarang banyak bermunculan pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia. Nah, tadi adalah penjelasan singkat tentang revolusi Perancis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.